sobat yang mau beli Ninja 2 tak, yang pertama ini wajib dicek pertama kali itu adalah nomor mesin dan nomor rangka. Jadi seperti itu. Untuk di belakang kotak hitam yang ada di sini, sobat. Nah, di belakang kotak hitam. Nah, untuk mengeceknya, sobat bisa memakai HP. Langkah kedua itu kita lihat yang namanya nomor rangka. Jadi nomor rangka itu letaknya di bawah jok ini ya, sobat. Nah, silahkan dibuka saja joknya. Namun untuk baut itu tidak bisa dibohongi. Nah, kalau sudah lecet ya, ada bekas, pokoknya sudah ada lecet dikit atau apa, dicek semua bautnya. Nah, itu berarti artinya sudah pernah dibongkar. Kalau sudah pernah dibongkar, saya sarankan sudah nggak usah dilanjutkan, meskipun nomor mesin dan nomor rangkanya cocok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips ya untuk sobat yang pengen cari motor Ninja 2 tak. Itu baik Ninja RR seperti ini, Ninja SS atau Ninja R. Ninja SS itu yang kepalanya bulat, kalau Ninja R itu yang kepalanya seperti lele itu. Jadi semuanya mirip karena mesinnya sama ya, cuma beda baju saja dan beda kepala atau headlamp. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk sobat itu kan ada banyak sekali sobat yang mungkin ya pengen cari Ninja 2 tak, karena sekarang hari-hari ini Ninja 2 tak itu sangat digemari. Ini sangat lagi booming-boomingnya ya. Jadi untuk sobat yang pengen cari ya, itu saya memiliki sedikit tips ya, mungkin nanti bermanfaat, dan kalau misal ada kekurangan nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya sobat. Kita saling sharing untuk belajar bersama. Jadi untuk sobat yang mau beli Ninja 2 tak, yang pertama ini wajib dicek pertama kali itu adalah nomor mesin dan nomor rangka. Jadi seperti itu. Untuk nomor mesin itu letaknya di belakang kotak hitam yang ada di sini ya sobat. Nah, di belakang kotak hitam. Nah, untuk mengeceknya sobat bisa memakai HP ya, pakai HP kemudian di mode wide ya. Kalau lensa HP sekarang kan ada lensa utama yang biasa itu ya, yang jarak pandangnya ya lumayan lah, tidak terlalu lebar. Kemudian ada lensa wide. Nah, itu sobat foto saja pakai lensa wide, nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, kelihatan. Nah, itu sobat nanti silahkan dicocokkan dengan BPKB dan STNK-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah nomor rangka. Tadi nomor mesin ya sobat, letaknya di situ. Cara melihatnya seperti itu, memakai lensa wide. Kemudian langkah kedua itu kita lihat yang namanya nomor rangka. Jadi nomor rangka itu letaknya di bawah jok ini ya sobat. Nah, silahkan dibuka saja joknya. Nah, cara bukanya mudah saja, tinggal di kuncinya dimasukkan, kemudian tinggal ditarik seperti ini. Nah, kemudian dia letaknya di bagian yang depan ya. Tinggal ditarik, di sini ada tuas ya, ada seperti kabel, tinggal ditarik saja. Nah, nanti dia akan diklik dan bisa dicopot seperti ini. Nah, nomor rangka itu letaknya di sini. Nah, ini nomor rangka bisa dilihat enak sekali ya. Jadi sobat tinggal mencocokkan saja apakah cocok dengan BPKB dan STNK-nya. Jadi seperti itu. Kalau tidak cocok ya, nomor mesin atau nomor rangka salah satunya ada yang tidak cocok, sudah tidak usah dilanjutkan ya. Kalau motornya itu mau dipakai untuk berkendara secara umum, maksudnya itu ya buat ke kota, kemudian buat jalan-jalan dan keseharian yang umum lah. Tapi kalau buat ngarit ya, buat ke sawah, buat ke ladang, tidak perlu cari ya STNK, pokoknya atau motornya bisa ada mesinnya bagus, beli saja. Tapi kalau mau dipakai untuk sekolah atau untuk apa ya, yang sobat tidak maunya itu motornya lengkap, hidup, harus cocok. Ini yang pertama, nomor mesin dan nomor rangka. Kalau sudah tidak sama, langsung ya, tidak usah dilanjutkan, cari unit yang lain. Oke, itu langkah pertama, wajib ya. Oke, kemudian langkah kedua. Nah, ini yang kedua yang harus dicek itu adalah mesin dulu. Ya, nah itu bisa dicek dari mesinnya, sobat. Bisa dilihat dari mesinnya, baut-bautnya ya. Di dalam itu ada baut mesin. Itu kalau masih segel itu tidak selalu ya. Kalau masih baru itu sebenarnya di baut itu ada biru-birunya.
biru. Kalau sudah dibuka itu mungkin meskipun belum pernah dibuka bisa saja biru-birunya itu hilang karena seiring jalan waktu ya, kena air dan lain sebagainya bisa menghilang. Namun untuk baut itu tidak bisa dibohongi. Nah, kalau sudah lecet ya, ada bekas, pokoknya sudah ada lecet dikit atau apa, dicek semua bautnya, nah itu berarti artinya sudah pernah dibongkar. Kalau sudah pernah dibongkar, saya sarankan sudah nggak usah dilanjutkan meskipun nomor mesin dan nomor rangkanya cocok ya, karena kita tidak tahu apanya yang rusak, kemudian bengkel yang menservisnya itu bagus atau tidak, dan jadi seperti itu ya. Itu mesin sebelum kita nyalakan ya, tadi masih dalam kondisi mati. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah kips. Nah kalau kips ini itu intinya adalah teknologi Kawasaki yang digunakan untuk menaikkan performa motor ketika RPM 7000 sampai 8500. 7000 dia mulai aktif kip itu 7000 ya, RPM 7000. Nah ini bisa dicek, ini dinyalakan motornya ya, kita nyalakan. Nanti jangan kaget ya, karena ini tidak ada double starter ya, ini cuma ngengkol aja biasanya ya. Dan kemudian kalau mau double bisa aja, nanti sediakan uang 5 juta ya, nanti pakai ACG-nya di Mario itu nanti bisa dipasang, harga ACG 3 juta, 2 juta pasangnya, jadi seperti itu bisa aja kalau bikin double. Nah kemudian kita lanjut ya ke kips. Nah kips itu nanti bisa dicek, kita gas ya, kita gas sampai ke RPM 7000-an, kita naikkan. Itu nanti kalau bergerak berarti masih aktif kipnya ya, kalau tidak aktif gimana ya, performa motor drop ya, jadi seperti itu. Jadi kalau sudah tidak aktif nanti memang bisa diservis, namun saya sarankan kalau sudah mati cari aja yang lain. Berarti kan kalau sampai kips mati itu berarti motor tidak terawat, jadi seperti itu ya sobat. Nah kemudian tadi kan sambil kita nyalakan ya kips, kita dengarkan suara motor. Nah suara motor itu kalau di dalam itu ada suara-suara aneh ya, pokoknya suaranya itu kencang, berisik, geretekan gitu ya, pokoknya suaranya tidak halus lah, ada suara-suara aneh, kemelotak atau gimana ya, sudah gak enak didengar. Itu artinya bermasalah, bisa pistonnya sudah oblak atau gimana ya, itu nanti biaya lagi. Jadi kalau suara mesinnya sudah jelek, mending diganti saja, ganti unit yang lain, cari unit yang lain. Nah, contoh suaranya mungkin sudah saya berikan ya, nanti misal saya dapat mesin atau apa, ada mesin Ninja yang suaranya memberantakan, nanti bisa saya kasih contoh. Nah kemudian kita lanjut ke langkah ke-5. Nah, mesin sudah beres nih, misal nih sudah beres semua nih sampai mesin lulus. Nah setelah sampai mesin lulus itu tinggal hati kita masing-masing ya sobat, karena part-part pendukung yang lain itu, nah itu nanti bisa menentukan harga, jadi seperti itu. Maksudnya gimana? Nah yang berikutnya kita cek adalah bodi, bukan bodi sih, apa ya, si ini speedo, kita cek speedo. Jadi di sini ada 3 buah speedo yang untuk kecepatan paling kiri, kemudian di tengah itu adalah RPM putaran mesin, kalau yang paling kiri kecepatan, yang tengah itu RPM putaran mesin, kemudian yang kanan itu adalah suhu dan BBM. Jadi suhu dengan BBM itu jadi satu. Jadi ketika ini belum kita pencet, itu berarti menunjukkan suhu mesin. Kemudian kalau ini kita pencet, itu berarti menunjukkan bensin atau BBM. Nah ini tinggal sobat bagaimana. Nah kemudian untuk suhu mesin, suhu mesin itu dipengaruhi oleh apa? Oleh radiator. Seperti kita ketahui, Ninja buatan ini sudah memakai pendingin cair, tidak seperti King ya. King itu masih pendingin udara, pakai sebentar, terus istirahat. Nah jadi itu, kalau ini aman kalau ini radiatornya masih normal. Nah untuk radiator itu sebenarnya sobat yang penting rajin ngisi ya. Kemudian radiatornya tidak bocor, itu insya Allah tetap berjalan aman. Nah, sobat tidak perlu ya susah-susah, bisa saja dibuka ya. Namun kalau sobat ngecek itu usahakan harus dicoba ya, tidak cuma dinyalakan di tempat, dicoba berkendara, misal dicoba 10 menit. Coba 10 menit, kalau suhunya ini naik drastis ya, lebih dari setengah,
Itu artinya apa? Artinya radiatornya tidak aktif. Bisa aja air radiatornya habis, atau habisnya itu karena bocor. Nah, jadi seperti itu. Nah, namun kalau suhunya ini masih stabil ya, masih stabil, tidak terlalu tinggi, karena misal naik dikit gitu ya, itu berarti radiator masih aktif. Jadi seperti itu. Nah, kemudian indikator tengah RPM. Kalau RPM ini sebenarnya mudah saja. Misal RPM-nya rusak, berarti kabelnya bermasalah. Bisa saja diganti kabel RPM-nya ya. Nanti mungkin harganya tidak 50.000 bisa. Kalau bisa masang sendiri, kalau nggak bisa ya jual ke bengkel. Kemudian speedo itu kalau tidak aktif, yaitu nanti sobat tinggal ganti kabel speedonya saja. Karena ini masih model kabel ya. Nah kemudian, biasanya kalau kilometernya tinggi, nah itu berarti pemakaiannya sudah lumayan ya. Nah kalau bisa cari yang speedometernya belum terlalu tinggi, misal masih di bawah 20 ribuan lah. Kalau sudah 20 ribu lebih itu lumayan tinggi. Memang untuk speedo ini bisa direset ya, dibuka, dibongkar, bisa aja dikembalikan berapa itu ya. Namun paling tidak sobat bisa mengecek ya, oh iya speedonya ini seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke langkah ke-6. Nah langkah ke-6 kita lihat bodi-bodinya ya sobat. Lihat bodi-bodinya seperti ini. Kemudian oh iya, untuk mesin tadi ada yang lupa ya, karbunya pastikan ori ya. Jadi untuk Ninja CR, nah itu bisa dicek ya, itu karbunya memakai Mikuni ya sobat. Nah Ninja CR itu memakai Mikuni, jadi bisa dicek apakah sudah diganti atau belum. Kalau Mikuni berarti sudah diganti, jadi seperti itu. Nah kemudian kita lanjut ke 6 lagi ya. Nah kita lanjut yang ke-6, itu kita lihat bodi-bodinya ya sobat. Nah kita lihat bodinya, apakah cacat, tankinya, apa ada yang penyok, kemudian ini peleknya ya, bodi pokoknya kita visual. Yang ke-6 itu adalah visual tampilannya, kita lihat dari belakang sampai ke depan, apakah shocknya masih ori, shock depan masih ori atau tidak ya, bocor atau tidak sealnya. Namun itu kan karena kalau bocor itu lumayan ya, sealnya yang asli 150 ribuan kurang lebih segitu. Kita cek, kemudian spakbor ya, bodinya ada yang lecet. Nah kalau ada yang lecet itu memang lumayan lah ya kalau mau ganti. Kalau Ninja ini lumayan harganya ya kalau untuk part-partnya. Nah kalau sobat tidak seret dengan bodinya, yang lain tadi sudah mantap ya, tapi bodinya tidak seret ya sobat, ganti yang lain. Tapi kalau seret ya sudah, ambil itu. Nah untuk motor saya ini mesinnya itu enak ya sobat, mesinnya lumayan mantap. Kemudian oh ya, kalau ini bagian bawah ini biasanya itu mengelentek-lentek ya, bagian warna hitamnya itu mengelentek, tapi itu wajar saja, tidak apa-apa. Yang penting mesinnya bagus dalamannya. Nah kemudian cek ratingnya ini asli atau tidak ya, ban belakang ini kalau tidak asli, kalau beli yang asli lumayan mahal ya sobat, harganya sekitar 100 ribuan lah, anggap aja segitu lah, satu biji. Kemudian knalpotnya kalau lecet seperti ini berarti pernah roboh atau jatuh. Tapi ini sepertinya motor saya ini belum pernah jatuh ya, namun mungkin ini diganti oleh temannya atau gimana ya. Ini tahun 2013 ya sobat ya, tahun 2013. Nah kemudian kalau untuk lampu kita cek juga, ban belakang nyala atau tidak. Memang itu tidak terlalu signifikan ya, kalau lampunya putus itu bisa diganti. Seperti punya saya ini, untuk lampu depan itu bolanya putus seperti itu. Nah kemudian kita bisa cek ratingnya. Nah seperti ini, kalau nyala kanan kiri nanti mantap ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya bagian-bagian yang harus dicek ketika sobat beli. Nah kalau ada sobat yang mau nambahin berbagi ilmu, bisa tambahkan di bawah. Nah kemudian tadi mesin tadi ada yang kurang sebenarnya, maaf karena saya berdiri di sini jadi kurang terekspos semua. Untuk tambahan mesin ya, berarti langkah yang ke berapa, 3 atau berapa ya. Untuk mesin itu sobat jangan lupa dicek ini, dilihat ini tempat oli mesin ya. Kalau masih bening
berarti itu masih bagus. Tapi kalau sudah keruh atau warna putih, mungkin itu pernah kebanjiran atau apa ya. Jadi kalau sudah keruh itu artinya tidak terawat. Kalau masih bening bagus, berarti itu berarti lumayan terawat untuk pergantian olinya. Jadi itu tambahan. Jadi tadi ada 6 ya, kita review sedikit ya. Sebelum kita akhir videonya, kita review supaya sobat mudah ya. Yang pertama nomor rangka, nomor mesin dan nomor rangka ya. Nomor mesin letaknya di belakang hitam tadi, nomor rangka di bawah jok, mudah ceknya. Nomor mesin memakai HP, harus pakai HP daripada kita copot kotaknya ya, bisa pakai HP mode wide. Kemudian langkah kedua adalah kita cek baut mesin. Kalau bautnya sudah tidak utuh, ada cuil-cuil, berarti itu gesekan dengan kunci, itu artinya mesin pernah dibongkar. Kalau saya pribadi, jangan dilanjutkan pembeliannya. Kemudian langkah ketiga, kita cek kipsnya masih aktif atau tidak. Nah, caranya kita nyalakan motor, kita gas sampai RPM 7000 ke atas lah, 7000 lebih dikit. Itu nanti kalau kipsnya aktif, itu sudah ada gerakan-gerakannya terbuka. Itu kips. Kemudian langkah keempat, kita cek suara mesin. Kalau mesinnya gemerotak ya, tidak enak didengar, kasar, berarti itu nanti waktunya turun mesin. Jadi hati-hati, mending ganti unit yang lain. Kemudian bagian yang kelima, yang kelima ini kita cek suhu mesin saat berkendara dengan cara mengecek speedo. Ini sepaket ya, suhu mesin, kemudian RPM, kemudian speedometer atau kecepatan. Untuk suhu mesin yang kelima yang tadi itu bisa dilihat dari sini aktif atau tidak. Kalau tidak aktif ya mending jangan ya, karena ini lumayan ini baikinya ya. Nah kemudian kalau bensin kita tinggal pencet nanti bensinnya berapa, aktif atau tidak. Kemudian untuk RPM berarti kalau kita gas ini naik atau tidak RPM-nya bagian tengah. Kemudian kalau speedo kita harus jalan untuk ngetesnya masih aktif atau tidak. Nah untuk speedo dan RPM itu kalau rusak tinggal ganti kabelnya saja. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah bodi. Bodinya masih mulus atau tidak, pernah jatuh atau tidak. Kalau tidak masalah dengan bodi yang sedikit lecet atau sedikit karatan, itu nggak apa-apa, ambil saja. Kalau sudah limanya tadi lolos, minimal 4 lah ya. Sampai nomor 4 tadi lolos, nggak apa-apa. Kemudian itu saja ya, bodi dicek semua dari belakang sampai depan. Itu menyesuaikan harga ya, semakin mulus artinya harganya semakin mahal, semakin kurang mulus berarti bisa buat nego. Jadi sobat harus pintar-pintar nego ya. Untuk ke-6 ini, misal yang kelima sudah bagus, yang ke-6 misal ininya apa ya, agak lecet atau baret atau tankinya penyok atau ini seperti punya saya ini, dudukan pintu depannya tidak ada. Nah itu bisa nego untuk mengurangi harga, jadi seperti itu. Jadi itu saja ya sobat, 6 tips untuk sobat yang pengen ngambil si Ninja, Ninja 2 tak. Untuk SS dan Ninja R itu mirip, jadi seperti itu, caranya sama ya, nggak usah khawatir. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau sobat suka silahkan di like videonya, kalau tidak suka di unlike aja nggak apa-apa, di dislike nggak apa-apa ya, tombol jempol ke bawah nggak apa-apa. Kemudian kalau dirasa bermanfaat silahkan di share ya videonya, supaya sobat-sobat yang pengen cari Ninja 2 tak bisa terbantu. Enak ya kalau sobat ada teman bengkel itu bisa ngajak aja, tinggal dia nanti kasih rokok atau kasih uang, nah sobat enak. Tapi kalau sobat tidak punya teman bengkel yang ahli 2 tak, nah bisa dipraktekkan dari 6 tips saya tadi, jadi seperti itu. Kemudian silakan di subscribe ya buat sobat yang suka video saya maupun yang tidak suka, subscribe saja. Siapa tahu nanti ada video yang mungkin lebih bermanfaat lagi untuk sobat. Nah, dan itu yang penting juga tekan tombol loncengnya supaya mengetahui pemberitahuan video saya yang terbaru. Demikian ya sobat untuk video kali ini. Kalau ada request video tentang Ninja, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian kalau ada tambahan tips untuk membeli Ninja, tambahkan di kolom komentar juga, kita saling belajar. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Segados.